Shalom, selamat pagi buta, pukul 2 pagi, waktu Panjer, Denpasar 80225 Bali. Jika Roh Kudus yang ada di dalam hati dan pikiran saya menguasai otak keberdoaan saya, maka saya membuat seri ketiga tentang bagaimana pujian menjatuhkan Anda. Bagaimana hinaan akan membangun Anda. Dalam tinjauan bangsa yang dijajah oleh penjajah, katakanlah Belanda. Bangsa Indonesia yang menjadi antek-antek penjajah diangkat oleh Belanda, bukan? Menjadi centeng, menjadi anak buahnya, karena si centeng dan si anak buah ini punya kuasa. Misalnya dia adalah lurah di tempat itu, dapat disogok oleh pemerintahan Belanda, FOC misalnya, maka orang yang merasa mampu akan mudah dimanfaatkan. Karena apa? Karena penjajah memuji dia, kamu hebat, kamu punya ilmu kanuragan, tolong bantu saya, jaga keamanan saya membutuhkan kamu, orang yang sangat mempunyai kemampuan ilmu bela diri. Itu sebuah pujian atau sebuah hinaan, teman. Hari ini, Selasa 8 April 2025, seri ketiga, pujian menjebak, menjatuhkan Anda. Hinaan akan membangun Anda. Kalau bangsa Indonesia yang tidak punya kemampuan dan tidak dianggap oleh penjajah, penguasa yang jahat, maka dia akan dihina. Kamu orang yang tidak berguna. Kamu harus bekerja keras, membayar upeti supaya kamu bisa hidup. Maka dihinalah, ditekanlah, dijajahlah para petani, para masyarakat yang tidak punya apa-apa. Bagaimana dengan orang yang merasa aku penguasa lokal, aku bupati, aku centeng, aku juara di kampungku, maka dipuji-pujilah setinggi langit oleh penjajah. Jadilah dia orang yang menekan dan menjatuhkan orang miskin, bukan? Kenapa? Karena si juragan ini, karena si jawara ini merasa dia mampu. Pujian membuat dia lupa diri dan akan menjatuhkan, bahkan lebih parah lagi, dia menjadi antek-antek penjajah. Ini adalah pola iblis yang memakai Taurat atau firman Allah. Semua buah yang ada di taman ini boleh kamu makan, titik. Karena itu makanlah buah pengetahuan yang ada di tengah taman ini. Engkau akan seperti Allah. Titik. Iblis sangat pandai memuji, mengatakan kamu orang yang akan menjadi sangat berguna, tahu seperti Allah. Hawa terjebak oleh rayuan ular dalam wujud iblis. Kebalik. Hawa terbujuk oleh iblis dalam wujud ular. Dan dia menyerahkan buah yang sudah dia petik, dia sudah gigit, dia sodorkan kepada suaminya. Dan dimakan oleh Adam, bukan? Ini adalah salah satu contoh di dalam kitab suci bahwa pujian sangat menjatuhkan Anda, menjatuhkan saya. Contoh,
Di dalam Alkitab dikatakan kita adalah seorang yang seperti berlomba. Siapa yang sanggup berlomba berlari sampai pada finishnya, maka dia akan menikmati kemenangan. Dalam tanda kutip ditambahkan, itulah seperti orang yang berjuang untuk menuju sorga. Kalau memang pemenang adalah orang yang bisa masuk surga, bagaimana? Apakah di dunia ada pemenang 1, 2, 3, pemenang 100, dan dianggap pemenang juga mendapatkan hadiah? Pujian ala dunia menjatuhkan Anda. Yang tidak lulus, tidak mendapatkan pujian, dia merasa sebagai loser, pecundang, bukan? Inilah teknik dunia. Inilah teknik yang iblis serahkan di dalam perlombaan yang ada di dalam dunia ini. Sportifkah? Kalau dia betul-betul orang yang mau mencari juara karena merasa mampu bekerja keras, maka sportivitas itu bolehlah dikatakan sebagai reward, tetapi bukan sebagai punishment. Tapi ada satu kisah Nebukadnezar. Dia sudah dinubuatkan kepalanya dari emas, lehernya dari perunggu, dadanya dari para apa bla bla bla, kakinya, pahanya, tapi betisnya terbuat dari tanah liat. Mimpi Nebukadnezar ini membuat dia bangga bahwa aku sudah bermimpi, akulah penguasa, akulah raja di atas segala raja karena aku berkepala emas, berjubahkan berdadaku perunggu, tetapi dia lupa kakinya terbuat dari tanah liat. Dikatakan dalam Alkitab, kitab suci, atas sebutir batu yang mengenai kaki dari tanah liat itu bukan karena ulah manusia. Ulah siapa? Ulah siapa? Ulah iblis? Atau ulah Allah? Atau penetapan Allah mau mengajarkan, hai kamu Nebukadnezar, kamu telah mengatakan kamu adalah Allah dan patut dan semua orang harus menyembah dirimu. Maka itulah kejatuhanmu karena engkau membanggakan diri dan tergiur, lupa, dan haus akan puji-pujian. Anda yang Kristen silakan cari di kitab Nebukadnezar. Anda yang bukan Kristen, silakan download aplikasi Alkitab LAI, cari Nebukadnezar, atau Anda baca dari Kejadian hingga Wahyu, maka Anda akan menemukan Allah mana adalah Allah yang sejati. Allah mana adalah Allah pencipta alam semesta. Jika Anda telah mendengarkan akan kabar baik ini dan Roh Kudus menggelisahkan Anda, maka Anda tidak akan pernah mau menerima pujian. Pada saat pujian datang, orang yang berhikmat oleh Roh Kudus mengatakan, Anda menjebak saya. Yang hebat bukan saya. Yang hebat adalah Allah yang memampukan saya melakukan kehebatan seperti yang kamu pujikan itu. Jadi yang hebat adalah Allah, bukan Elia Haryanto 081V V800 1209 adalah WhatsApp saya untuk berdiskusi. Ingat, pujian menjatuhkan, hinaan membangun. Bukankah masyarakat Indonesia yang tidak punya apa-apa dihina, akhirnya berkumpul dan diberikan seorang Soekarno untuk memberikan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bukan? Simak di seri berikutnya.